ya dikembalikan bukunya itu, tetapi maksudku kemudian nang beliau ngono loh. Ya, nang beliau gitu loh maksudku itu ya. Jadi ini Ibu terbit artinya selama rumusan yang baru itu belum terbit, maka ini masih tetap dipakai. Dan ini sangat penting sekali. Ya, bisa dibaca per halaman itu juga akan menambah literasi kita. Begitu ya. Siap Mbak Mars Aisyah? Lagu rek misalnya buku. Tapi membelah iki lho masalahnya. Membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan bersama bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah di matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itulah perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam zaman hidup wahyu ilahi, jasad kebahagiaan sejati. Mari bersama dan berbakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Satu yang mesti dimanapun mesti nangis, dimanapun mesti nangis, artinya banyak hal yang belum kita perbuat, banyak hal yang belum kita lakukan untuk Aisyah. Nah, jadi mohon itu dipahami maknanya bait per bait. Nah, itu nanti yang juga akan apa? Akan meningkatkan biro kita dalam beraisyah. Karena tidak ada lagi kita sebagai seorang Islam, tidak ada lagi tujuannya hanya untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Nah, melalui Muhammadiyah dalam gerakan Aisyah itulah ya kita mengimplementasikan amalia solihah kita. Nah, yang perlu dipahami juga Bu, hito ini selain nanti yang harus mematuhi ya adalah semua warga Muhammadiyah. Di situ di Muhammadiyah ada ortom, ini juga Ibu harus paham terkait ini. Jadi ortom, organisasi otonom Muhammadiyah itu ada beberapa Ibu, yang kalau saat ini ada teman-teman NA, Nasihatul Aisyah, itu ortom putri ya. Menyebutnya bukan AMM Putri, Ortom Putri. Nah, kemudian ada yang tergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada yang tergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada yang tergabung di Tapak Suci, ada yang tergabung di Hizbul Waton. Saya sebutkan yang di situ ada putrinya. Nah, mereka itu adalah semuanya kader-kader yang harus kita rawat, yang harus kita bimbing, yang harus kita temani. Ngaten Bu ya, minimal panjenengan paham. Karena ini semua PDA, ya yang sini kan PDA atau Bun. Nanti kalau sekali waktu diutus makili untuk ke cabang, untuk ke ranting, ya, minimal yang ngerti. Minimal tahu, oh ini lagune HW, oh ini IPM, oh ini IMM. Misal minimal bisa mengucapkan bahwa di ortom kita itu ada yang namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Tapak Suci, ada Hizbul Waton. Nah ya, nah, jadi itu ortom putri. Coba Mars Hizbul Waton, Ibu bisa diikuti, ini ada teks.
perempuan sedikit bicara banyak bekerja. Hizbullah Muhammadiyah bersikap setia, berjuang amat serta jasa, dengan ikhlas dan gembira, membela Islam putra Indonesia, sebenarnya dapat dipercaya. Semboyan sedikit bicara banyak bekerja. Ibu saya sama ya Bu ya. Boten modal. Ulah. Bu Aisyah. Yang bertimbul padi terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, berdiri sejadi gemari. Nasi ayam bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri rahmat Tuhan memberi, bersatu di dalam nasihat dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia umat seluruh dunia. Nasi ayam bersimbol padi terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari. Nasi ayam bersimbol padi, simbol kumpulan putri, hidup berdiri rahmat Tuhan ku memberi, bersatu di dalam nasihat dari putri Aisyah, simbolnya padi berbahagia umat seluruh dunia. Menjalin ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah, terampil berilmu, beramal mulia, pelopor dan pelangsung paripurna amanah, berjuang dengan sekuat tenaga, menegakkan Islam yang utama.
dirimu kuat di dalam ikatan berat umpamanya, terampil berdirimu berarman mulia, melopotkan berlangsung penyempurna amanah, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan Islam yang utama, menjadi delegasi yang sedia untuk umat dan bangsa, berdiri tegak tampillah di muka, gerakan bersama IPM berjaya, gerakan bersama IPM berjaya. Alhamdulillah. Tawasok. Ini juga mengingatkan saya pribadi, ya. Begitu ibu-ibu, nggih. Nah, terkait dengan hito yang seperti yang saya sampaikan merupakan salah satu landasan, merupakan satu pedoman, ya, untuk menjalankan menggerakkan Muhammadiyah. Selain kemarin yang sudah disampaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan beberapa kaidah, kumpulan kaidah yang sudah diterbitkan oleh pimpinan pusat. Jadi bisa dibaca. Nah, hito yang dilahirkan pertama itu ada 12 langkah dan itu sangat luar biasa. Meskipun kemudian di muktamar-muktamar berikutnya ada perubahan-perubahan, tetapi hito yang dilahirkan pertama kali ini menjadi rujukan. Jadi 12 itu memang perlu untuk apa? Untuk perlu kita pahami. Yang pertama sama, terkait apa? Ketauhidan, keimanan. Bu Sika tadi sudah betul, ya, sudah betul. Jadi terkait keimanan, ketauhidan. Kemudian yang kedua apa? Memperdalam paham agama. Oke, nah, berarti sudah alhamdulillah, nah, sudah mulai ada yang menemukan. Nomor 3 apa? Berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti. Yang keempat, ya, terkait amalan-amalan. Kelima, menguatkan persatuan. Keenam, keadilan. Ketujuh, melakukan kebijaksanaan. 8, menguatkan tanwir. Jadi tanwir itu apa, Bu? Musyawarah tertinggi setelah muktamar. Jadi hito ini dirumuskan itu ketika apa? Melihat kondisi sebelum muktamar. Mohon maaf. Jadi ya, rumusan-rumusan ketika kondisi bangsa itu seperti apa. Ya, sampai kemudian nomor berapa tadi? 9. 9 sampai 12 itu intinya untuk apa? Terkait musyawarah, kemudian terkait, ayo Ibu, ya, gini kan akhirnya kan baca semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kayak ADART. Kalau mau musrah bingung, ayo Bu baca ADART gitu ya. Tapi akhirnya sekarang sudah mulai. Alhamdulillah, ini artinya peningkatan literasi kita gitu, oke. Ya. Ya. Ada itu aku video ya. tanda. Nah, kemudian ya, kita kembali pada sikap kita sebagai kemarin karakter kita Aisyah apa?
karakter yang bersikap apa? Bersifat wasatiyah, ya, tidak fanatisme buta. Nah, ini juga perlu kita koreksi masing-masing pada diri kita sendiri. Sudahkah seperti itu? Nah, kalau kita melihat sekarang memantau di grup-grup WA itu, ya, lewes kadung lambang matahari ono wong ngomong ganteng itu. Nah, seperti itu. Senengane warna hijau dikei warna kuning. Nah, artinya hal-hal yang sepele seperti ini, ya, hal-hal sepele seperti ini bagaimana Bu sebenarnya seharusnya setelah kita dapat materi dari pertama sampai sekarang? Basah. Belum sikap kita yang selama ini kita tunjukkan di grup-grup WA itu loh Bu. Iya, ya. Nah, sampai heran. Bayangkan apalagi kita tengok kembali politik tahun 2019 itu politik pergerakan politik di warga Muhammadiyah yang terburuk sampai ikut-ikutan kadron. Nah, sekarang kemudian ada kebijakan diaspora. Ini juga diaspora ini juga masih ya kalau saya bilang masih dalam konteks wacana karena memang belum disosialisasikan secara masif sampai ranting, padahal nanti tingkat pemilih macam-macam itu ranting. Kadang itu saat Bu calon-calon tekok warga Muhammadiyah ini sakuwaken besar. Perkenalkan, nama saya Dia, moderator Baitul Arkom pimpinan daerah Aisyah. Cakep. Nggih. Itu memberikan komentar begini. Dia adalah penulis, pengamat militer, dan juga akademisi. Dia mengatakan bahwa di Muhammadiyah itu orang tua yang paling konsisten sebagai oposan itu hanya Pak Amin. Lainnya nggak ada. Ya, liannya. Termasuk saya. Nah, ini menunjukkan seperti yang disampaikan kemarin bahwa kita harus bagaimana menyikapi problematika yang ada di pemerintahan di Kota Malang dan juga di tingkat kampus dan kampung. Kalau kita sering ngopeni di kampung seperti saya ini, maka akan muncul beberapa problematika di masa Homesta ini, Bu. Kalau ibu-ibu diceritani, rudanya Al-Qassam itu begini Bu, jarak jauh, jumlahnya sekian, terus orang menyambung, ya. Tetapi ada hal yang paling krusial yang harus kita selesaikan tentang Masail Homsa ini yang ada di kita. Beberapa waktu ini contoh di soal nanti Bu ya, bukan ya soal itu apa yang perlu kita sampaikan. Dua peristiwa di mana dua keluarga ini kena musibah, salah satu anggota keluarganya meninggal, ibunya atau ayahnya, datang ke kami, ke Aisyah. Satu orang yang di seberang gang sana, Sumbersari itu, mereka masing-masing. Bagaimana bentuk toleransi antar pemeluk agama perspektif adin, ya Ibu ya. Jadi kadang-kadang dalam bermasyarakat itu kita sungkan, padahal Islam sudah memberikan aturan yang jelas untuk toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Tidak ada toleransi, lakum dinukum waliyadin. Tinggal bagaimana kita sampaikan dengan cara yang baik, bahwa memang agama kita itu mengatur yang sedemikian itu. Sementara untuk kalau punya hajat, mereka kesusahan, kita tunjukkan akhlak mulia. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita bersikap kepada tetangga, ya, kita punya kewajiban untuk bersikap baik pada tetangga. Insya Allah dengan akhlak yang baik itu mereka akan bisa memahami. Bukannya kita tidak mau menolong mereka, tetapi kita punya prinsip yang mereka juga harus menghormati kita, dan kita juga menghormati mereka. Jadi seperti ini Bu ya. Jadi intinya kita kedepankan akhlakul karimah
sembari kita tunjukkan sikap kita. Jangan ragu-ragu untuk menunjukkan bahwa memang ajaran agama kita memang melarang kita untuk mencabut adukan antara akidah dan ibadah itu dengan agama yang lain. Makatan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dan diberikan Yahya. Jadi mempunyai anak ini merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan hidup yang juga hablum minallah dan juga hablum minanas kepada Allah. Jadi kurang tepat jika hanya urusan duniawi saja. Begitu Ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nama ibunya, ya, itu terhadap anaknya. Kemudian bagi pihak perempuan juga akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, pernikahan itu, ya, jadi kita simpulkan, pernikahan yang tidak tercatat banyak merugikan wanita dan anak. Oleh karena itu, pernikahan lebih baik dicatatkan untuk meminimalisir kemudaratan atau kerugian yang akan dipikul oleh istri dan anak sesuai dengan kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu Ibu suatu cara untuk mengambil atau istinbat hukum. Jadi kita tidak bisa langsung menghukumi dari Al-Quran ataupun Sunnah, tapi harus memakai kaidah fikih, yaitu adarul mafasidi muqaddamun alal jalbil masolih, yaitu menghindari keburukan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Demikian perilaku beragama yang juga benar. Ya seperti kemarin ada sing penting ikut ini walaupun gak sholat, sing penting anak saya sudah pinter tibaan. Jadi supir saya gini, sholat toh, boten. Lah ibu gak sholat kak, boten. Lo kenapa kok gak sholat ibu? Minum sih nunut kula mawon. Nah, terus do aku titip awakmu ae, do titip salam ya. Seperti kalau tetangga kita itu loh Bu, kalau kita mau haji kan gini, titip salam ae wes gitu ya. Atau kalau kita mau puasa itu seperti itu. Bahkan ya seperti yang pernah saya sampaikan tadi, mungkin ada yang belum mendengarkan, yang paham agama pun paham ngaji itu loh Bu. Itu nggak paham arti nih, nggak paham makna nih, artinya tahu dia. Lek, sama kok gak masjid sih, kena apa? Lah, aku sih kubami. Jadi ini Quran itu wala taqrabah hadis, bukan. La taqrabah wa antum sukaro. Ya. Jadi kita tidak boleh mendekati tempat sholat padahal dalam kondisi mabuk. Lalu saya mabuk masuk ke orang masjid. Lah pasti ngerti aja itu. Nah, disitulah Ibu-ibu prinsip-prinsip toleransi. Kalau itu kita pegang, insya Allah kewibawaan akan ada pada diri kita. Kan sering kita diantari teman-teman kita yang non Muslim, apa Natalan, apa pas Waisak, apa pas pagar besi, ya pagar besi itu Hindu ya. Nah itu ya terima kasih gitu saja, nggak usah kita kasih selamat. Nah kalau prinsip itu kita pegang, kita lain-lain kawan-kawan kayak usung pelem ya dikasih. Kalau ibu tadi sudah ngambil pelem itu kasih aja terus. Itu jadi prinsip ya seperti yang disampaikan Bu Yayu tadi, laku dinunggu. Yang kedua apa Bu terus tadi ini ya. Jadi begini, fungsional dan solutif berantar turunan tapi untuk penyelesaian masalah. Jangan ayo turunan kok digawe iki, soalnya setelah dina aku kudu gawe berkat. Akhirnya apa banyak tahlil, itu mengembangkan. Jadi sederhananya bikinan Bu. Ibu saya tak tanya, Bu, ibu saya kan putranya banyak juga 8 ya, saya nomor 1.
Bu, enak tak punya anak banyak? Enak, terus gede, jadi diurut. Terus mertua saya tanya, Bu, sekeco tak Bu, sekeco bener apa? Sekeco Bu, nggak ada yoga kata itu, enak tak? Bu, agak sih no, itu ibunya apa mertuanya menurut saya rodok lumayan apa itu religiusin rodok lumayan ya. Agak sih no Bu. Jadi tujuan itu sederhana. Jadi bagaimana kita ini memberikan penjelasan kepada kaum muda. Satu, Mbak aku lulus tuwek, ini wong loro tok lho. Kate pijet-pijetan terus padha loyone. Iya, saya pernah itu saat dari rekreasi wis mesel aku katene njaluk pijet sampean kok ya sukan, sijine padha sukane. Akhirnya keturunan karepe dhewe isuk baru sadar tuh ya awake dhewe malah kate pijet-pijetan. Ternyata enggak jadi karena ya itu tadi padha sukane ya. Saya minta tolong Pak Taufik tidak berani, Pak Taufik juga mau aturan negara. Maka kan prinsip tadi, prinsip dulu, spirit kemarin yang kita sampaikan, saya pas waktu mampir tulisan ini, kan ada 3 spirit ya. Muhammadiyah itu ada spirit keagamaan, spirit membangun, dan spirit kebangsaan. Nah, kebangsaan kita itu di mana? Kalau aturan-aturan negara itu tidak kita taati. Jadi kemarin itu seperti itu, sampai gulung-gulung kamu tak cerai gitu. Jadi memang kalau istri suami nggak mau nyerah ya nggak iso tabu. Walaupun misalnya nanti menuntut ke pengadilan, dia nggak punya surat nih, nikah dia di sini, istri keempat, dan sukses. Jadi seorang dokter yang punya rumah sakit, bagaimana kita sebagai orang Aisyah memiliki prinsip-prinsip agama, dunia, sabilillah, satunya lagi apa? Hias, ya, sabilillah. Itu semuanya harus betul-betul kita pahami dulu, kemudian implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran kita untuk senantiasa menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Banyak hal yang kurang berkenan. Kemudian grup Elida Jasman. Kemudian grup Siti Badila. Monggo Ibu. Semoga hadiahnya bermanfaat bagi semuanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Sriwayuni dari LLHBD. Saya mengikuti Baitul Arqam alhamdulillah kali ini sangat terkesan, luar biasa semangatnya dari para materi, ibu-ibu panitia dan semua anggota dari pimpinan PDA dan majelis dan lembaga. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini masukan. Jadi saya lihat dan saya rasakan yang terkait dengan setelah sholat malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian tadabbur ayat. Kalau gini ya, bagaimana seandainya tema atau ayat-ayat itu sebelum berangkat sudah disampaikan? Alasannya apa? Kalau ayat-ayat itu sudah ditentukan, saya contohkan yang tadi ketepatan di pendidikan. Itu kan surat Luqman ayat 12 sampai 19. Paling tidak orang-orang yang ada di majelis pendidikan itu semuanya paham. Paham dalam arti menyiapkan dari rumah itu sudah ada di ayat itu isinya apa, asbabul nurulnya apa, pokok-pokok isinya apa, sehingga pemahaman kita paling tidak semua orang ini yang satu kelompok itu sudah paham, kemudian nanti akhirnya terjadi dialog yang serius. Saya contohkan seperti itu. Karena apa? Kita semua ini kan pemimpin, penggerak, sehingga nanti ketika kita berada di lapangan itu bisa disampaikan kepada bawah. Ini masukan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk memberikan masukan. Setelah merasakan beberapa BA yang saya ikuti, terus terang disinilah yang paling berkesan, paling tidak membosankan dan paling menyenangkan. Tidak tahu mengapa rasanya ya masuk itu. Padahal saya sudah sekitar 4 kali saya mengikuti BA, tapi baru kali ini. Apa karena saya di bawah Bu Ella atau bagaimana, yang jelas ini yang tidak membosankan. Tutor-tutornya semua kompak dan ramah ke sana, materinya sangat mengena, tidak membuat kita ngantuk, membuat kita menjadi pintar. Itu yang dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahan ini. Alhamdulillah ternyata ini sudah seperti yang diinginkan oleh PWA. Mudah-mudahan nanti, saya belum pulang loh Bu Hera sudah pingin nginep lagi. Bu Eni kepingin ayo Bu Rina meneh tindak lanjut. Aduh, padahal belum selesai Bu Iva. Nah, gimana ya nanti ya, kita pikirkan lagi. Berarti alhamdulillah ibu-ibu senang ya Bu ya. Alhamdulillah seperti yang diinginkan Bu Hera, Ibu Ketua kita. Kami disuruh untuk setting Baitul Arqam yang menggembirakan. Bu Hera insya Allah sudah Bu Hera. Juga adik-adik dari Islamic College Aisyah yang membantu kita full time 2 hari Bu, nggak pulang ya Dek ya. Alhamdulillah. Juga dari tim LBSO PDA Kota Malang. Tadi seneng ya Bu ya, bisa nyanyi, bisa gambar di punggung, bisa bikin pasar seperti anak-anak. Nah, dan itu juga menyenangkan. Terima kasih ya tim LBSO. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang akan kita tindak lanjuti sesudah kegiatan kita kali ini. Sesudah pasca BA, apa yang kita lakukan? Untuk diri kita sendiri, kira-kira apa ya Bu? Kira-kira apa ya?
sregep katanya Bu Iva. Lebih semangat, rajin membaca, lebih khusyuk katanya Bu Yayu. Apalagi Bu? Mengimplementasikan, kata Bu Sungkana panjang, mengimplementasikan apa yang sudah kita terima. Membersihkan hati kita menggerakkan Aisyah PDA Kota Malang dengan hati yang ikhlas, dengan niat ibadah, sehingga nanti apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan kita. Amin. Yang kedua, sekarang untuk keluarga, karena ada 4 pilar kalau di kader untuk keluarga. Kira-kira apa ya? Habis BA ini keluarga kita apakan, Bu? Semakin sakinah. Siap ditinggal katanya. Ada lagi? Oh, hebat, dijadikan kader. Nah, apalagi Bu? Dijadikan kader. Ada lagi Bu? Mengubah nuansa Aisyah di rumah-rumah kita. Ada lagi? Waduh, apakah kita bisa Bu? Insya Allah. Nah, ini janji kita kepada diri kita sendiri. Kita ubah keluarga kita menjadi kader-kader Muhammadiyah, kader-kader Aisyah, dengan rumah tangga yang bernuansa Aisyah. Insya Allah. Untuk Aisyah sekarang, buat PDA Kota Malang, buat kita membantu Bu Sri Herawati dalam melaksanakan tugas 2022-2027. Apa ya yang akan kita lakukan ya? Melaksanakan perencanaan yang sudah kita buat dan lebih bersemangat. Ya, melaksanakan perencanaan yang sudah kita buat dengan lebih bersemangat. Ada lagi? Sesuai tema yang ada, kepemimpinan Profetik Aisyah Kota Malang, jalan membangun peradaban utama, maka kita setelah pulang dari Baitul Arqam ini harus bisa mempengaruhi orang lain, tetangga, keluarga, lingkungan, masyarakat pada umumnya untuk beraisyah. Itu Bu ya, berarti sudah nyantol Bu dari awal sampai akhir. Nah, ada lagi kah yang mau berkomitmen untuk PDA Kota Malang? Yang belakang? Sudah. Dalam Bu Erna, monggo. Untuk PCA, jadi bukan untuk PDA, akan melaksanakan Baitul Arqam yang dilaksanakan di PDA ini persis nanti di PCA insya Allah. Adopsi. Aplaus buat Bu Erna. Bu Erna sudah punya pikiran buat PCA saya. Nanti saya akan buat seperti ini. Ya, dari cabang seperti itu, ini jadi pembelajaran dari untuk cabang. Iya. Ada beberapa undangan khusus dari cabang, masing-masing ada 6 ya Mbak Ruli. Nah. Oh ada 4. Oh ada 5. Nanti yang di cabang akan melaksanakan seperti ini. Oke. Sudahkah yang untuk Aisyah? Adakah yang berkomitmen? Yang baru-baru ada enggak? Tidak ada? Sudah. Ya, materi yang disampaikan kemarin hanyalah materi pengantar. Seperti PHIWM masih 1 poin. Berarti tinggal berapa poin Bu? Ada berapa kemarin PHIWM? Pak Haris? Ada berapa? 6, apa 7, apa 10, apa berapa? Ayo lah kok sudah lupa. Ada berapa? Nah, itu baru 1 yang dikupas. Berarti kita masih punya PR banyak. Kira-kira kita laksanakan dengan cara apa ya Bu? Kajian 1. Belajar mandiri dulu. Apa Bu? Harus ada bahannya. Kalau mandiri, kalau nggak ada bukunya, berarti nggak bisa. Apalagi kajian-kajian. Apalagi Bu?
kajian-kajian. Baik, masukan yang tadi kami tampung. Yang pertama kita belajar mandiri, kemudian kita kajian-kajian. Kalau tidak punya buku sekarang mudah, banyak Google. Nah, kita googling itu juga banyak download. Apa Bu Reni? Ada yang disampaikan? Ibu-ibu, terkait dengan kelanjutan materi-materi ideologi ini, sebenarnya MTK PDA telah melaksanakan kajian ideologi setiap Sabtu sore. Nah, monggo yang membutuhkan, kayaknya semua membutuhkan ya, tetapi ini lebih rinci dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga kemarin. Kita membahas buku ADART baru dapat pasal berapa? Pasal 11 sampai pasal 11. Jadi monggo jika ada waktu atau ya diluangkan waktu nggih. Jangan menunggu ada waktu luang, tapi luangkan waktu untuk ngaji sebentar nggih tentang keideologian dan keorganisasian. Terima kasih Bu Reni. Kita sudah ada kajian 3 kali ya Bu Reni. Kajian virtual Bu, itu lebih mudah untuk diikuti. Dan nanti Sabtu sore ada banyak kegiatan, dirubah harinya. Oke, nanti kita diskusikan dengan tim MTK nggih Bu sama pemateri. Ini yang terakhir, Angkatan Muda Muhammadiyah Putri nggih Bu nggih. Nah, mulai sekarang kita cari, misalnya di bling-bling, NA-nya siapa, IPM-nya siapa, IMFM-nya siapa. Nah, nanti kita gandeng untuk jadi fasilitator. Insya Allah kita juga sudah ada rencana untuk membuat pemantapan bagi fasilitator. Ngaten nggih. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Bu Uslifah. Oh cukup. Oke. Nah, terima kasih atas atensi